Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه: ittaqillah haitsuma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qila ya Rasulullah man ahsanun nas bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di hari Ahad tanggal 16 Ramadan 1446 Hijriah, kita semua masih dikaruniakan dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap ibadah, setiap amal saleh yang kita lakukan, wabil khusus di bulan Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi ladang pahala bagi kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in serta umat beliau yang tetap istiqamah di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua bisa memperoleh dan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki tema kajian kita pada pagi hari ini, yaitu kita melanjutkan cabang iman yang ke-40, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sudah kita bahas di 2 pertemuan yang lalu. Alangkah baiknya terlebih dahulu kami ingin mengingatkan wabil khusus kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian yang kepada Allah. Alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Tentu tidak ada yang lebih kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk tetap beribadah di bulan Ramadan ini sampai di tanggal 16 ini. Maka dari itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang terpenting dari setiap ibadah, dari setiap amal saleh yang kita lakukan adalah kita memperhatikan kualitas setiap ibadah dan amal saleh yang kita lakukan. Dan itu tergantung dari setiap niat yang kita tujukan di setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa mengatakan niat itu sangat
mempengaruhi setiap kualitas ibadah yang kita lakukan. Jika setiap ibadah yang kita lakukan kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu akan berkualitas dan akan mendatangkan manfaat serta menjadikan ibadah yang kita lakukan tadi menjadi ibadah yang istiqomah. Sebaliknya, jika kita rusak di dalam niat kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah ibadah yang kita lakukan tidak akan berkualitas dan tidak akan bisa istiqomah. Oleh sebab itu para ulama sering mengingatkan kepada kita dengan perkataan tajdidun niyah. Tajdidun niyah. Apa itu tajdidun niyah? Memperbarui niat kita, memperbaiki niat kita. Jika di pertengahan Ramadan yang lalu setiap kita melakukan ibadah, setiap kita melakukan amal sholih masih ada kotoran-kotoran di dalam niat kita, masih ada niat-niat yang salah yang kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki. Mari kita tujukan niat kita dalam setiap amal sholih, dalam setiap ibadah yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali dalam keadaan mukhlis, dalam keadaan ikhlas. Karena ikhlas itu sangat mempengaruhi kualitas ibadah dan kualitas amal soleh yang kita lakukan. Jika kita ikhlaskan niat kita di dalam setiap ibadah dan amal soleh yang kita lakukan, wabil khusus di bulan Ramadan ini, fa insyaallah setiap ibadah dan amal soleh yang kita lakukan akan berkualitas dan akan menjadikan kita istiqomah di dalam beribadah. Sebaliknya, jika kita salah di dalam niat kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang kita lakukan tidak akan berkualitas dan tidak akan istiqomah. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahmati Allah, pentingnya kita memperbaiki niat kita dari setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mari kita introspeksi. Mari kita koreksi niat kita selama ini. Apakah sudah benar niat kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala atau justru sebaliknya? Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadisnya yang sahih, "Inna akhwafu ma akhafu 'alaikum min fitnatil masiihid dajjal." Ada satu hal yang paling aku takuti menimpa kepada kalian. Pada saat itu Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, yang tentu kita tahu bagaimana kualitas ibadah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah masih mengatakan kepada mereka, Inna akhwafu ma akhafu 'alaikum min fitnatil masiihid dajjal. Ada satu hal yang paling aku takuti menimpa kalian daripada fitnah dajjal. Kemudian ditanya oleh sahabat, "Mana ya Rasulullah? Apa yang kau takuti menimpa kepada kami ya Rasulullah?" Qala asyirku al-khafi, yaitu syirik yang tersembunyi, syirik yang tidak terlihat. Apa syirik yang tidak terlihat ini? Yaitu salah di dalam niat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perasaan ujub, ada perasaan riya, ada perasaan sum'ah. Apa itu ujub? Bangga dengan amalan yang dia lakukan. Dalam hatinya terdetik, ini loh saya bisa beribadah. Ini loh saya bisa sholat tarawih. Ini loh saya bisa melakukan ibadah puasa secara full. Ini loh saya bisa bersedekah, ya. Yang lain tidak bisa bersedekah, sedangkan saya bisa bersedekah. Ujub, bangga dengan amalan yang dia lakukan. Kemudian alia, apa itu alia? Ingin dilihat, pamer. Setiap kali dia beribadah, dia pamer. Alhamdulillah hari ini sudah sholat tarawih di Masjid Al-Ikhlas. Keren, di post di media sosialnya, ya, di statusnya, di Facebooknya, Telegramnya, Instagramnya dan sebagainya. Itu lihat, hati-hati.
Dia ingin dilihat amal ibadah yang dia lakukan. Kemudian ada as-sum'ah. Apa itu as-sum'ah? Ingin didengar. Setiap kali dia sholat, setiap kali dia beribadah, dia ingin orang itu memujinya, dia ingin orang itu mendengarkan apa yang dia lakukan. Kalau orang tidak menghargai, tidak memberikan apresiasi dengan apa yang dia lakukan, dia kecewa, dia marah. Itu namanya sum'ah. Maka dari itu jamaah sekalian Allah, pentingnya kita tajdiriyah. Karena hal ini sangat penting, sangat ditakuti oleh Rasulullah SAW 14 abad yang silam, 15 abad yang silam Rasulullah sudah menakut. Takut hal ini terjadi kepada kita sebagai umatnya. Apalagi di zaman kita sekarang, fitnah begitu luar biasa. Maka dari itu jamaah sekalian Allah, mari kita perbarui niat kita. Kita perbaiki niat kita agar setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, agar setiap amal soleh yang kita kerjakan, wabil khusus di bulan Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memudahkan langkah kita untuk tetap istiqomah di dalam beribadah kepada Allah sampai nanti di akhir Ramadan, bahkan sampai nanti di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi beberapa nasihat yang kami berikan buat pengingat diri kami pribadi secara khususnya, dan juga kepada jamaah sekalian. Ya, karena kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan, mudah-mudahan pertengahan yang berikutnya jauh lebih baik dari pertengahan yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahmatullahi Allah. Insyaallah tema kajian kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam membahas dan mengkaji tentang cabang iman yang ke-40, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Di beberapa pertemuan yang lalu atau 2 pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hukukul walidain, hak-hak yang harus kita penuhi yang dimiliki oleh kedua orang tua kita di saat mereka masih hidup, di saat mereka masih berada di sisi kita. Apa saja yang harus kita penuhi. Kemudian juga kita sudah membahas tentang fadlu birrul walidain, yaitu keutamaan ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita juga sudah membahas tentang al-umur al-mu'inah ala birril walidain. Apa saja yang bisa mendorong kita, membantu kita untuk melakukan birrul walidain terhadap kedua orang tua kita. Saat ini insyaallah kita akan membahas tentang hukukul walidain ba'dal mautihim. Adab yang harus kita lakukan terhadap kedua orang tua kita setelah mereka meninggal dunia. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama besar Ibnu Umar rahimahullah ta'ala mengatakan ketika ibunya meninggal dunia, ibunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengatakan dengan sedih, salah satu dari pintu-pintu surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadaku sudah Allah tutup. Dengan meninggalnya orang tuanya, dengan meninggalnya ibunya, pada saat itu dia merasakan pintu surga, salah satu dari pintu surga sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang di dalam hadis Rasulullah SAW seperti yang sudah kami sampaikan di pertemuan yang lalu, beliau mengatakan sungguh merugi, sungguh merugi, sungguh merugi. Sampai beliau mengucapkan 3 kali, sungguh merugi di antara umatnya man arroka walidayhi idda kibar, siapapun yang mendapati kedua orang tuanya di saat kedua orang tuanya dalam keadaan sepuh, dalam keadaan sepuh, dalam keadaan tua renta, tetapi dia tidak bisa menjadikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Dia tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Maka dari itu bagi kita saat ini yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa memberikan kita kesempatan untuk berbakti dengan orang tua kita di saat mereka masih hidup, mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti ketika mereka sudah meninggal dunia baru kemudian kita menyesal karena kita tidak bisa berbakti kepada mereka. Maka dari itu ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, mari kita gunakan. Jadikan berbaktinya kita kepada mereka sebagai ladang pahala kita. Jadikan hal itu sebagai pintu surga kita yang nanti akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesempatan itu belum tentu kita akan bisa mendapatkan kembali 5 tahun atau 10 tahun kemudian. Oleh sebab itu jamaah sekalian, bersyukur kita ketika orang tua kita masih hidup.
Itu tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk lebih banyak berbakti dengan mereka. Jadikanlah orang tua kita adalah manusia yang paling kita muliakan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah mereka sebagai orang yang paling kita hormati setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang kita hormati, tidak ada yang kita muliakan setelah Rasulullah itu melainkan orang tua kita. Maka kesempatan ini jangan sampai kita sia-siakan. Nanti ketika mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kita menyesal di hadapan Allah. Barulah kita menyesal kenapa dulu ketika mereka masih hidup kita tidak berbakti kepada mereka. Ketika dulu mereka masih berada di sisi kita, masih bisa berinteraksi dengan kita, kenapa kita tidak berbakti dengan mereka? Maka dari itu jamaah sekalian kepada Allah, bagi kita yang saat ini orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tuanya sudah diwafatkan oleh Allah, tenang, masih ada kesempatan bagi kita untuk berbakti dengan mereka. Dengan meninggalnya orang tua kita, dengan wafatnya orang tua kita, itu tidak memutus kesempatan kita untuk tetap berbakti dengan mereka. Dengan meninggalnya mereka itu bukan berarti menjadi penghalang bagi kita untuk berbakti kepada mereka. Karena pada suatu hari di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Usaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika saya atau kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idja'a rajulun minal ansar, kemudian datanglah seorang sahabat Rasulullah dari kalangan kaum Ansar, dari Bani Salimah. Dia datang menghadap kepada Rasulullah SAW dan mengatakan kepada Rasulullah, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya alayya min birrin abawayya syai'un ba'da mautihima. Apakah masih ada kesempatan bagiku untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia ya Rasulullah? Kita lihat bagaimana antusiasnya para sahabat Rasulullah di dalam melakukan ibadah, di dalam melakukan amal soleh. Sampai kalau kita lihat di dalam beberapa riwayat hadis yang mereka tanyakan kepada Rasulullah, seringkali mereka tanyakan kepada Rasulullah, apakah masih ada kesempatan bagi mereka untuk beribadah, beramal. Ya Rasulullah, kalau saya beramal seperti ini bagaimana ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa amalan yang terbaik? Ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling utama? Itu yang sering mereka tanyakan kepada Rasulullah, yang sering mereka curhatkan kepada Rasulullah hal itu. Ini menunjukkan bagaimana antusiasnya mereka di dalam melakukan ibadah, di dalam melakukan amal soleh. Karena orientasi mereka seperti tadi malam yang disampaikan oleh Ustaz Anif, ya, orientasi mereka para sahabat Rasulullah itu adalah akhirat, bukan dunia. Mereka nggak pernah curhat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya hari ini sulit dapat duit ya Rasulullah, dagangan saya belum laku-laku, kira-kira kok bisa bantu nggak ya Rasulullah? Coba deh diumumin kepada sahabat-sahabat yang lain, siapa tahu ada yang mau beli dagangan saya. Enggak. Yang mereka tanyakan orientasinya apa? Akhirat. Karena mereka tahu dunia itu adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang sifatnya kecil, bukan menjadi prioritas bagi mereka, bukan menjadi tujuan utama mereka. Karena mereka tahu tujuan utama mereka adalah alam akhirat. Bahkan pada suatu hari ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu. Ketika ditawarkan oleh Rasulullah, ya Rabi'ah, salmi, minta kepadaku, minta. Apa yang beliau minta? Beliau hanya minta satu kepada Rasulullah, uridu an urafiqaka fil jannah ya Rasulullah, saya ingin bisa mendampingi engkau di dalam surga. Coba bayangkan, Rabi'ah sahabat ini nggak minta, saya minta dibikinkan rumah yang megah, saya minta kendaraan yang bagus, saya minta untuk disukseskan usaha saya, enggak. Tapi yang beliau minta satu, urusan akhirat. Saya ingin bisa berdampingan dengan engkau ya Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luar biasanya para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan sahabat yang tajir sekalipun seperti Utsman bin Affan yang diceritakan tadi malam, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian sahabat-sahabat yang lain, Zubair bin Awam, mereka pun ketika diberikan oleh Allah kekayaan, harta yang mereka miliki, mereka orientasinya adalah untuk akhirat.
Maka jangan heran kalau mereka ketika dalam bersedekah, dalam berinfak, subhanallah, masya Allah, sangat luar biasa. Ya, nggak banyak mikir kalau orang bilang sekarang, nggak pakai lama kalau bersedekahnya. Saat itu juga dibutuhkan Bismillah dikeluarkan, nggak mikir dulu. Oh ini gimana kalau saya sedekah, gimana nanti anak istri saya, gimana keluarga saya, nanti kalau saya sedekah nanti persiapan buat lebaran gimana, saya nggak bisa beli baju lebaran, saya nggak bisa mudik. Enggak, langsung Bismillah. Mereka yakin Allah yang akan mengganti dengan yang lebih baik. Termasuk sahabat ini Abu Usaid, ketika orang tuanya meninggal dunia, dia bertanya kepada Rasul, apakah masih ada kesempatan baginya untuk bisa berbakti kepada ibunya, kepada kedua orang tuanya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, "Na'am." Benar, wahai sahabatku, masih ada kesempatan bagimu untuk berbakti dengan orang tuamu setelah orang tuamu meninggal dunia. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW 4 hal yang bisa kamu lakukan ketika orang tuamu sudah meninggal dunia dalam rangka berbakti untuk mereka. Yang pertama adalah as-salatu 'alaiha, itu banyak mendoakan mereka. Maka dari itu jemaah sekalian rahmati Allah, mari jangan pernah kita lupakan untuk mendoakan orang tua kita. Di setiap doa-doa yang kita lakukan, apalagi di bulan Ramadan ini, banyak sekali waktu diijabahnya doa. Ya, di saat sahur tadi, kemudian juga di saat kita sedang berpuasa saat ini, kata Rasulullah SAW, la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Siapa mereka? Di antaranya adalah da'watus sha'im hatta yuftir, doanya orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi di saat kita sedang berpuasa ini jamaah sekalian, itu adalah waktu diijabahnya doa kita. Maka dari itu banyaklah kita berdoa, banyaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa di setiap doa-doa yang kita panjatkan, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, doakanlah orang tua kita. Doakan mereka. Mau mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal dunia sekalipun, jangan pernah lupa untuk mendoakan mereka. Bahkan sebelum kita mendoakan untuk diri kita sendiri, sebelum kita mendoakan untuk anak dan istri kita, untuk pasangan kita, jangan lupa doakan mereka dahulu, orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala sudah mencontohkan kepada kita beberapa doa-doa yang maksur, ya, yang disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya surat Ibrahim ayat 41, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah diriku dan ampunilah kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin nanti pada hari di mana aku dihisab, itu di hari kiamat. Kemudian juga di dalam surat Nuh ayat yang ke-28 Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-24 Allah juga berfirman, wa qur rabbighfirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rabbirhamhuma, berikanlah kasih sayangmu kepada keduanya sebagaimana mereka mendidikku, mereka mengasuhku di waktu aku kecil. Maka dari itu jamaah sekalian Allah, yang bisa kita lakukan pada saat ini, apalagi di saat orang tua kita sudah wafat, sudah dipanggil oleh Allah, yang paling utama adalah mendoakan mereka. Maka jangan pernah kita lupa untuk mendoakan orang tua kita. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW adalah al-istighfar lahuma, yaitu memintakan ampunan untuk mereka, untuk kedua orang tua kita. Al-istighfar lahuma, banyaklah kita memintakan ampunan untuk mereka. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami, ya Allah. Di dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, inna rajul
la tarfa'u darajatahu fil jannah. Ada kedua orang tua yang awalnya ketika mereka masuk surga, mereka masuk surga yang paling bawah. Ya, jadi surga itu ada beberapa tingkatan. Dalam hadis disebutkan ada kurang lebih sekitar 100 tingkat. Ya, jadi jangan kita pikir surga itu cuma satu tingkat, tapi ada 100 tingkat. Dan nanti semua Allah akan masukkan seseorang ke dalam surga itu sesuai dengan amalnya. Jadi tingkatannya berbeda-beda. Ya, antara kita dengan teman kita, dengan saudara kita itu bisa jadi berbeda-beda sesuai dengan amal. Ada yang masuk surga paling bawah, ada yang tengah, ada yang paling atas, ada yang paling tinggi itu Jannatul Firdaus. Ada beda-beda tingkatan sesuai dengan amal soleh yang dia lakukan ketika di dunia. Di dalam riwayat disebutkan ada orang tua yang dimasukkan oleh Allah karena mungkin dulu ketika di dunia amal solehnya B alias biasa saja, maka kemudian oleh Allah dimasukkan surga yang paling bawah. Dimasukkan yang paling bawah. Tapi kemudian ketika sudah masuk surga yang paling bawah, tiba-tiba oleh Allah orang tua tadi langsung diangkat oleh Allah dan ditempatkan di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Ya, inna rajula la tarfa'u darajatahu fil jannah. Langsung diangkat oleh Allah. Yang harusnya dia masuk surga yang paling bawah, tapi kemudian diangkat oleh Allah yang paling atas. Yang harusnya dia naik pesawat kelasnya kelas ekonomi, langsung naik kelas bisnis atau kelas yang paling mahal misalnya. Kemudian orang tadi kaget, falaku anna hada ya Allah. Kok bisa? Kok bisa kami diangkat? Dinaikkan derajat kami, kedudukan kami di dalam surga, padahal dulu ketika di dunia kami pun, mohon maaf, ketika beramal juga biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa. Tapi kenapa kok bisa mengangkat kami naik ke atas ya Rasulullah ya Allah? Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu disebabkan apa? Istighfari waladaka. Disebabkan istighfar yang dilakukan oleh anakmu untuk kalian berdua. Maka dari itu jamaah sekalian kalau kita ingin, tentu kita semua berharap. Gak ada di antara kita yang tidak punya keinginan yang sama. Kita semua punya keinginan sama. Kelak di dalam surganya Allah kita semua dan orang tua kita juga ditempatkan oleh Allah di mana? Di surga yang paling tinggi. Gak mungkin kita sebagai anak punya jiwa egois. Udahlah gak apa-apa orang tua saya surga yang paling bawah, gak apa-apa, yang penting saya yang paling tinggi. Nah, pasti kita punya keinginan kita dan orang tua kita serta keluarga kita, anak, istri kita semua ditempatkan oleh Allah di surga yang paling tinggi. Apa ada di antara kita yang ingin orang tua kita surga yang paling bawah juga gak apa-apa? Ada nggak di antara kita? Ini para pemuda-pemuda ada nggak? Anas ingin dan ada orang tuanya surga yang paling bawah, gak apa-apa katanya. Biarlah bapak itu surganya paling bawah, gak apa-apa, aku paling tinggi. Enggak kan? Kita semua pasti ingin Allah tempatkan di surga yang paling tinggi bersama orang tua. Maka bagaimana caranya supaya orang tua kita nanti ditempatkan di surga yang paling tinggi? Kata Rasulullah SAW adalah istighfari waladaka. Mari kita banyak memintakan ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Ya, banyak memintakan ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Ya tentu selama hidupnya orang tua kita tidak lepas dari yang namanya dosa dan salah. Kita banyak ya Allah ampunilah dosa orang tuaku. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Insya Allah dengan istighfar yang dilakukan oleh anak tadi akan menjadikan kedudukan surga orang tuanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi surga yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, ya infaqu ahdihima, ya yaitu melaksanakan apa yang sudah mereka janjikan ketika mereka masih hidup, menunaikan janji-janji mereka. Ya, tentu orang tua kita banyak sekali janji ketika masih hidup, ya di saat mereka masih hidup, di saat mereka masih sehat, banyak sekali janji-janji yang mereka ucapkan. Yang itu diketahui oleh kita sebagai anak. Maka ketika mereka sudah wafat, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya saat itulah kesempatan emas bagi kita sebagai seorang anak
yaitu sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua kita adalah dengan menunaikan janji-janji mereka yang dulu belum mereka tunaikan. Ya, mungkin banyak orang tua kita pernah berjanji, pernah ingin melakukan apa, pernah ingin berbuat apa, tapi ternyata pada Allah belum sempat ditunaikan, sudah lebih dahulu Allah panggil mereka. Maka ini kesempatan emas bagi kita. Maka dari itu kita, ya, kalau punya janji yang itu belum kita tunaikan, usahakan setiap janji-janji kita itu diketahui oleh keluarga kita, oleh ahli waris kita. Kenapa? Karena al-wa'du dainun. Para ulama mengatakan janji itu sama dengan hutang. Hati-hati. Janji itu sama dengan hutang. Itu nanti yang akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kalau belum kita tunaikan. Yang harusnya kita saat itu ya sudah mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah, ternyata terhalang. Kenapa bisa terhalang? Karena dulu di dunia kita pernah punya janji dan ternyata janjinya tidak kita tunaikan. Padahal kita mampu untuk menunaikan janji itu. Ya, maka jangan sampai nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, ternyata kita masih punya janji-janji yang belum kita tunaikan. Agar bagaimana janji-janji itu bisa ditunaikan? Ya, kita informasikan kepada keluarga kita, ini loh, Bapak punya janji ini. Kalau Bapak meninggal tolong ditunaikan ya. Bapak pernah berjanji infak ke Masjid Al-Ikhlas 1M, ya kan, misalnya. Bapak pernah punya janji apa lagi, ya, mau meningkat Masjid Al-Ikhlas misalnya. Ini Bapak belum bisa tunaikan, nanti kalau Bapak sudah meninggal kamu tunaikan ya. Karena nanti ketika kita sebagai orang tua sudah meninggal dunia, siapa yang akan menunaikan janji kita? Anak-anak kita, ahli waris kita. Jadi anak kita, ahli waris kita itu tidak hanya sekedar mendapatkan, mohon maaf ya, harta warisan dari orang tuanya saja, tapi dia juga harus ya melaksanakan janji orang tuanya. Bahkan kalau orang tuanya masih punya hutang puasa yang belum dikerjakan, dia wajib untuk mengqadha. Dia masih punya hutang kepada orang, wajib untuk dibayar dan sebagainya. Maka usahakan ketika kita punya janji, ya kita informasikan kepada keluarga kita agar mereka mudah untuk menunaikan janji kita di saat kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagai bentuk birrul walidain kita kepada orang tua kita. Itu apa? Dengan infaqu ahdihima, itu melaksanakan, menunaikan apa yang sudah mereka janjikan di saat mereka masih hidup yang belum mereka tunaikan. Kemudian yang keempat, silaturrahmi allati la rahima laka. Ya, kita menyambung tali silaturrahmi yang itu masih ada hubungan dengan orang tua kita. Banyak kan kita ketika orang tua sudah meninggal dunia, misalnya, mohon maaf, yang seharusnya biasanya kalau lebaran kita mudik ketemu dengan orang tua kita, tapi ketika orang tua kita meninggal dunia kadang kita sudah malas untuk mudik. Malas mudik kan, orang tua udah gak ada. Padahal jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua kita walaupun mereka sudah meninggal dunia, yaitu dengan cara apa? Menyambung tali silaturahmi dengan kerabat mereka, dengan keluarga mereka. Di kampung sana masih ada kerabat orang tua kita, masih ada adiknya, kakaknya, sepupunya, bulenya, kemudian pamannya, omnya, masih ada. Jangan sampai kita nggak nyambung. Alasannya karena orang tua kita udah meninggal dunia, kita malas untuk menyambung tali silaturahmi. Gunakan kesempatan lebaran ya untuk mudik ketemu dengan mereka, walaupun orang tua kita sudah nggak ada sekalipun. Ya. Karena itu bagian dari apa? Birrul walidain kita terhadap orang tua kita. Karena tentu orang tua kita pun berharap kita sebagai anaknya jangan sampai putus tali silaturahmi dengan keluarga mereka, dengan kerabat mereka. Ini bapak punya saudara di sini, bapak punya saudara di sini. Nanti kalau bapak udah meninggal tolong ya, tolong nanti disambung lagi silaturahminya dengan saudara-saudara bapak yang ada di sini. Sering orang tua kita mengingatkan seperti itu. Maka walaupun nanti ketika mereka sudah meninggal dunia, tak ada alasan bagi kita untuk menyetop hal itu. Orang tua kita udah gak ada, ya malas sudah saya reunian sama keluarga saya. Atau biasanya kalau kumpul keluarga di lebaran itu namanya halal
bihalal, ya kan, alasannya orang tua udah nggak ada, malas lah. Ya, tidak seperti itu jamaah sekalian Allah, karena itu bagian dari birrul walidain. Karena Rasulullah mengatakan apa? Silaturahmi allati la yarhamu laka illa min kibarihima. Sambunglah tali silaturahmi, yang tali silaturahmi itu adalah hubungan kekerabatan ya, yang ada hubungannya dengan kedua orang tua kita, baik itu ayah kita maupun ibu kita. Ya, maka kesempatan ya Lebaran nanti insya Allah sebentar lagi yang akan menemui kita, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk menyambung tali silaturahmi dengan kerabat, dengan keluarga kita, walaupun orang tua kita sudah tiada sekalipun. Karena para ulama mengatakan silaturahmi itu hanya diperuntukkan untuk keluarga yang masih punya hubungan kerabat. Ya, jadi silaturahmi itu bukan kepada teman, bukan kepada sahabat, bukan kepada tetangga, bukan. Ya, kepada teman, sahabat, tetangga itu namanya bukan silaturahmi. Karena silaturahmi itu dari kata-kata rahmi. Rahmi itu apa? Rahim. Ya, rahim itu berarti masih yang ada hubungan darah dengan kita, kalau di istilah kita, hubungan darah, hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Mereka adalah orang yang paling berhak untuk kita kunjungi, kita datangi, kita silaturahmi, ya, dibandingkan orang lain. Jangan sampai kita lebih mengutamakan teman kita, sahabat kita dibandingkan mereka. Ya, ingat Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Ya, ketika beliau hijrah ke Madinah dengan sahabatnya Abu Bakar. Sesampainya beliau di pintu gerbang Madinah, apa yang beliau lakukan? Pertama kali adalah beliau memutus putusan untuk menginformasikan kedatangan beliau di kota Madinah dengan kepada siapa? Kepada kerabat beliau yang ada di Madinah. Ternyata Rasulullah itu masih punya hubungan, masih punya kerabat di Madinah. Ya, dari pihak ibunya itu ada kerabat di Madinah. Maka Rasulullah memutus putusan untuk memberitahukan hal itu. Ya, bahkan Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah, rumah siapa yang pertama kali beliau singgah, beliau mampir, beliau bertamu, itu rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub ini masih punya hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW. Justru yang diutamakan oleh Rasulullah sesampainya di Madinah adalah kerabatnya. Walaupun pada saat itu masyarakat yang ada di Madinah ya sangat antusias untuk menyambut kedatangan Rasulullah dengan rebutan. Ya Rasulullah ke rumah saya, ya Rasulullah ke rumah saya, ke rumah saya, semua rebutan. Tapi oleh Rasulullah yang paling diutamakan siapa? Orang yang masih punya hubungan kerabat dengan beliau. Karena beliau ingin memberikan keteladanan kepada kita. Mereka, kerabat kita, keluarga kita lebih berhak kita kunjungi daripada orang lain. Maka jangan sampai nanti Lebaran kita lebih banyak berkunjung ke rumah teman-teman kita, sahabat kita daripada kerabat kita. Ya, kerabat kita nggak dikunjungi, keluarga kita nggak dikunjungi, tapi giliran sahabat tuh masya Allah dikunjungi, didatangi. Jangan. Tentu lebih kita utamakan kerabat kita. Bukan berarti kita nggak boleh berkunjung ke rumah teman, sahabat, silakan. Tapi yang paling utama datangi dulu rumah kerabat kita. Bahkan di dalam Islam nggak ada, mohon maaf, istilah orang yang muda mendatangi orang yang tua. Nah, dalam Islam siapapun boleh. Mau dia lebih muda dari kita, kalau dia masih punya hubungan kerabat sekalipun, ya kita datang ke rumahnya, kita silaturahmi. Jadi jangan orang dialah yang harus datang ke rumah saya kan lebih tua, saya nggak mau datang ke rumahnya. Yang penting dia datang ke rumah saya, orang dia lebih muda dari saya. Nggak seperti itu dalam Islam. Karena bagaimanapun juga orang yang pertama kali menyambung tali silaturahmi itu jauh lebih baik daripada dia menunggu keluarganya menyambung tali silaturahmi kepada dirinya. Jadi kita yang datang, walaupun itu lebih muda dari kita, nggak masalah. Ya, nggak harus menunggu kita yang tua didatangi oleh yang muda. Kalau perlu kita yang tua memberikan contoh kepada yang muda, ya pentingnya menjaga silaturahmi. Ya, ini bagian dari birrul walidain. Ya, bagian dari berbakti kita kepada orang tua kita. Kemudian selanjutnya dalam beberapa riwayat yang lain, ketika ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah wafat, sudah meninggal dunia. Apakah bisa saya bersedekah dengan diniatkan untuk ditujukan kepada orang tua saya, ibu saya yang sudah
dipanggil oleh Allah ya pahalanya, kemudian dijawab oleh Rasulullah, bisa ya, fatasaddaq, maka sedekahlah kamu dengan niatan pahala dari sedekah itu kita tujukan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Maka para ulama mengatakan bisa. Jadi kalau kita punya kelebihan rezeki dan sebagainya, kemudian kita ingin bersedekah ya ke Masjid Al-Ikhlas misalnya, kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, itu diperbolehkan oleh para ulama. Karena di dalam hadis jelas Rasulullah memperbolehkan, dan itu bagian dari birrul walidain yang kita lakukan untuk orang tua kita. Ya, saya sedekah atas nama orang tua saya yang sudah meninggal dunia, pahalanya untuk dia. Silakan. Ya, berapapun yang kita lakukan. Ya, sedekah berapapun yang kita lakukan, maka boleh kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kemudian selanjutnya, para ulama mengatakan di antara birrul walidain yang perlu kita perhatikan adalah islahun nafsi, perbaiki diri kita di dalam melakukan ibadah dan amal soleh. Karena kesolehan seorang anak ya itu nanti akan berpengaruh terhadap orang tuanya di akhirat kelak. Ya, kesolehan seorang anak itu akan berpengaruh terhadap orang tuanya di akhirat kelak. Ya, maksudnya apa? Setiap amal soleh, setiap ibadah, setiap kebaikan yang kita lakukan itu bisa mentransfer pahalanya juga untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Maka yang terpenting adalah bagi kita sebagai anak ketika orang tua kita sudah meninggal dunia apa? Perbaiki amal kita. Perbaiki ibadah kita, perbanyak ibadah dan amal kita, dan perbaiki ibadah dan amal kita. Karena dengan kita sholat, misalnya kita sholat ini, insya Allah sholat yang kita lakukan pahalanya bukan hanya untuk kita, tapi pahalanya juga bisa didapat oleh siapa? Oleh orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Karena di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 39 Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah manusia itu ya mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan illa masalah, kecuali dengan apa yang dia usahakan. Para ulama mengatakan, kenapa setiap amal soleh, setiap ibadah, setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak tadi bisa juga mentransfer pahala untuk orang tuanya? Karena anak tadi menjadi soleh itu adalah hasil dari usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh orang tuanya ketika mendidik anak itu. Ya. Jadi ketika anak tadi melakukan ibadah, amal soleh, maka pahala yang didapat bukan hanya untuk dirinya saja, tapi juga untuk orang tua. Maka dari itu perbaiki ibadah kita, perbaiki amal soleh kita, karena kita yakin insya Allah ya pahala yang kita lakukan, sholat kita, bacaan Al-Quran kita, puasa kita, sedekah yang kita lakukan, insya Allah bisa juga mentransfer pahalanya untuk orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi jamaah sekalian rahmatullah Allah, beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua kita ketika mereka sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semua dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang salih, anak yang tetap istiqomah di dalam berbakti kepada orang tua kita. Yang terpenting, berbaktilah terus kepada orang tua kita sampai kapan? Sampai Allah mencabut nyawa kita. Bukan sampai orang tua kita dicabut nyawanya oleh Allah, tapi sampai kita lah yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi nyawa kita belum dicabut oleh Allah, kesempatan kita untuk berbakti kepada mereka tidak pernah putus, terus dan terus. Mudah-mudahan kita semua nanti ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kelak, ya di dalam surganya Allah yang paling tinggi bersama orang tua kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan di pertemuan terakhir untuk cabang iman yang ke-40 ini, yaitu berbakti kepada orang tua. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan cabang iman berikutnya, yaitu silaturahmi ya di pertemuan yang akan datang insyaallah setelah lebaran. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan. Silakan. Terima kasih atas tausiahnya. Birrul walidain yang sudah dituntaskan pertemuan ini. Silakan jika ada yang bertanya, mengikuti ataupun yang lain silakan mohon. Masih ada waktu menuju suruh. Nanti kalau tidak salah juga pengumuman kajian ahad depan kita liburkan. Jadi kita ketemu lagi di ahad ketiga bulan Syawal. Silakan.
Pak Yidin mau tanya? Oh, Masya Allah. Silakan Pak Yidin. Oh, ini mau jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, Boleh. ini huruf-hurufnya sama, tapi letaknya yang berbeda. Apakah artinya juga sama? Silaturahmi dengan silaturahim. Baik. Apa itu sama, Bro? Baik. Istilahnya. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, Pak Yidin. Sama Pak Haji. Kalau dalam bahasa Arab silaturahmi, silaturahim itu sama. Ya, cuman kadang kita bacanya kalau memang di bahasa Indonesia kan silaturahim pakai him dulu, terus rah baru mi. Tapi kalau dalam bahasa Arab sebenarnya sama, tapi yang benar itu seharusnya silaturahmi. Kata-kata rahmi bukan rahim, tapi rahmi. Kalau diartikan bahasa Indonesia itu artinya adalah rahim. Ya, tapi artinya itu silaturahmi. Ya, kalau dalam bahasa Arab, ya kalau zamannya silaturaham atau silaturahmi. Jadi sebenarnya sama, itu semua berasal dari kata-kata rahim. Ada yang mengatakan itu berasal dari kata-kata rahmi, itu artinya rahim, itu artinya kasih sayang. Ya, karena memang kekeluargaan itu identik dengan kasih sayang, ya, kekerabatan itu identik dengan kasih sayang. Maka yang benar itu ya sebenarnya kalau dalam bahasa Arab silaturahmi, kalau dalam bahasa Indonesia boleh kita menggunakan silaturahmi atau silaturahim, boleh. Yang jelas ini yang perlu kami ingatkan, silaturahmi atau silaturahim itu hanya berlaku untuk kerabat. Jadi saya mau silaturahmi ke rumah teman saya itu salah. Yang benar saya mau berkunjung ke rumah teman saya. Ya, jadi bukan silaturahmi, karena silaturahmi itu hanya berlaku untuk kerabat ataupun orang yang punya hubungan darah dengan kita. Baik, terima kasih Pak Haji, jazakallah khairan. Lagi yang lain silakan. Jelas berarti ya. Ada lagi silakan ada ibu-ibu silakan. Bu ada. Apa aja? Atau apa dulu? Silakan. Oh, itu. Silakan. Oh, Masya Allah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kan apa tadi yang Ustaz bilang tuh orang tua kan mengajarkan anak kan, misalkan ibadah yang dilakukan anak juga berpahala untuk orang tua. Nah, kalau misalkan sedekah untuk orang tua kan, kalau secara logika kan berarti pahala orang tua justru lebih banyak daripada anaknya, karena kan anak ibadah orang tua juga dapat. Nah, itu kalau sedekah atas nama orang tua, terkadang kan mikir apakah nanti kita dapat pahalanya juga nggak sebagai anak. Dan takutnya kan secara logika kan orang tua justru pahalanya lebih banyak daripada anak. Baik, terima kasih. Siapa namanya? Diri. Ya, Mas Diri. Kakaknya Ardan ya? Itu yang ada Baik, terima kasih Mas Diri. Baik. Masya Allah. Apakah dengan sedekah yang kita lakukan untuk atas nama orang tua kemudian kita sebagai anak mendapatkan pahala? Jelas mendapatkan pahala. Yang jelas pahala apa? Birrul walidain. Itu yang jelas dapat pahala birrul walidain. Ya, pahala birrul walidain bisa jadi lebih banyak dari pahala sedekah itu sendiri. Ya, bisa jadi lebih banyak. Kita sedekah atas nama orang tua kita. Orang tua kita yang sudah meninggal misalnya dapat pahala sedekah, kita dapat pahala birrul walidain, dan bisa jadi pahala birrul walidain yang kita lakukan bisa jadi ya itu pahalanya jauh lebih banyak dari sedekah yang kita lakukan untuk orang tua kita. Karena namanya pahala itu urusan yang di atas, yaitu urusan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lakukan insya Allah atas nama orang tua kita sebagai bentuk cinta sayangnya kita dengan orang tua kita, sebagai bentuk berbaktinya kita dengan orang tua kita, insya Allah bisa jadi pahala birrul walidain yang kita lakukan, bisa jadi wallahu a'lam pahalanya jauh lebih banyak dari sedekah yang didapat oleh orang tua kita ketika kita bersedekah atas nama orang tua kita. Wallahu a'lam. Ya, jadi seperti itu Mas Diri. Terima kasih jazakallah. Nah, sekarang yang lain masih ada waktu. Kalau aja ibu atau waktu sekarang. Ya, Mas Eko silakan. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait birrul walidain, itu kan direct langsung ke orang tua ya Pak Ustaz. Ya. Tadi saya berpikir kalau misalkan kita udah ada di generasi keberapa gitu Pak Ustaz, misalkan jadi buyut atau
lebih tinggi lagi. Berarti kan itu spesifik birrul walidainnya nggak seoptimal anak ke orang tua ya Bos. Baik ya. Gimana caranya agar itu juga bisa berlaku pada saat mungkin kita udah nggak diikat sampai sama anak keturunan kita nanti Pak Ustadz. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Berlaku maksudnya? Berlakunya sampai kan misalkan saya ke orang tua saya kan itu birrul walidain. Misalkan ke buyut saya atau kakeknya buyut itu kan berarti kan saya juga nggak tahu siapa namanya ya Pak Ustadz ya. Apakah itu terputus atau gimana cara mengamalkan birrul walidain ini Pak Ustadz? Terima kasih Mas Eko, jazakallah khairan. Ya, memang yang paling utama itu adalah orang tua kita yang ada di atas kita ya, ayah kita atau ibu kita. Tapi bukan berarti akhirnya nenek, kakek kita, kemudian apalagi buyut kita, kemudian tidak kita lakukan yang namanya birrul walidain untuk mereka. Tetap kita doakan mereka. Yang penting doakan mereka, kemudian kita sedekah atas nama mereka juga, insya Allah akan sampai pahalanya ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita berbuat baik juga nanti pahalanya apakah mengalir untuk mereka, insya Allah. Ya, yang jelas ya kesempatan kita berbakti kepada orang tua itu bukan hanya terhadap orang tua kita yang ada di atas kita, juga kepada orang-orang tua yang ada di atasnya yang lagi gitu. Tapi memang keutamaannya tetap orang tua kita. Kalau ditanya mana yang lebih utama, kakek kita atau ayah kita, ya tetap ayah kita jauh lebih utama daripada kakek kita. Mana yang lebih utama, ibu kita atau nenek kita, tetap ibu kita seperti itu. Tapi bukan berarti akhirnya kita tidak bisa berbakti kepada mereka. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, ya doakan juga mereka, ya Allah ampunilah dosa diriku dan juga dosa orang tuaku dan dosa orang-orang tuaku terdahulu ya Allah. Ya siapa mereka, ya kakek kita. Walaupun kita nggak sebut nama mereka, mungkin karena kita nggak hafal nama mereka, kan karena kebiasaan orang Indonesia itu paling banter kita hanya hafal nama siapa, buyut ya, kakek buyut ya, setelah itu atasnya buyut udah nggak hafal siapa namanya ya kan. Itu memang kelemahan kita seperti itu. Tapi kalau orang Arab itu hafal mereka bin sampai atas itu hafal, sampai mereka punya semacam silsilah nama-nama keturunan di setiap rumah mereka. Ya nggak masalah kalau kita hafal namanya, paling tidak kita menggunakan ya bahasa umum ya untuk orang-orang tua kita terdahulu ya Allah yang sudah kau panggil seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Mas Iko. Jadi yang lain? Sebentar Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya izin tanya Ustaz. Ya. Ini sebenarnya pertanyaan titipan. Titipan. Titipan yang dilakukan dari jamaah, sebenarnya dari kita kan bergaul dengan beberapa tetangga atau teman. Doa seorang anak yang meskipun bapaknya itu atau orang tuanya itu non muslim, apakah doanya itu akan tetap diterima? Kemudian bagaimana kalau sebaliknya gitu Ustaz? Orang tuanya non muslim, kemudian anaknya muslim, doanya apakah tetap harus tetap diterima atau tidak? Yang kedua, misal di luar dari konteks ini mengenai puasa. Kalau puasa kita tahu bagaimana posisi kita, puasa di mata Allah itu diterima atau tidak. Baik. Itu aja sih Ustaz. Terima kasih, jazakallah khairan. Baik, yang pertama, memang hal yang paling menyedihkan bagi kita sebagai seorang anak jika kita memiliki orang tua yang beda agama dengan kita atau manusia. Syukurlah kita kalau kita memiliki orang tua yang hal itulah yang kemudian menyedihkan bagi siapa? Bagi Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ketika beliau mendapati Abu Thalib, ya Abu Thalib kan posisinya juga sebagai orang tua asuh yang mendidik mengasuh Rasulullah sejak kecil. Bahkan ketika Abu Thalib meninggal dunia sekalipun, akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah untuk mengampuni dosanya Abu Thalib. Tapi kemudian ditegur oleh Allah, maka dari Nabi wal mu'minin ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas seorang nabi dan orang-orang mukmin memintakan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun itu kerabatnya sendiri, walaupun itu orang tuanya sendiri. Tetapi kalau orang tua kita yang non muslim tadi masih hidup, kesempatan bagi kita untuk berdoa kepada Allah masih ada. Maksudnya apa? Minta kepada Allah, mohon agar mereka diberikan hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi ketika mereka sudah meninggal dunia, ya sudah, itulah bagian dari takdir yang sudah Allah tentukan untuk kita. Maka tinggal bagaimana ya kita
berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri kita dan keturunan kita agar kita juga memiliki keturunan yang muslim. Ya, jangan sampai kita memiliki keturunan yang tidak muslim seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ya, jadi seperti itu yang bisa kami jawab. Sekali lagi mari kita bersyukur ketika Allah mengkaruniakan kepada kita orang tua yang muslim. Itu bagian dari nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih jazakallah. Kedua yang dari puasa. Oh, Pak Yusuf silakan. Yang kedua puasa ya. Puasa. Apa indikator puasa kita diterima oleh Allah? Para ulama mengatakan bukan hanya puasa. Indikator setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah apa? Inna min jazail hasanah al-hasanah ba'daha. Dimudahkannya kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Jadi kalau kita puasa di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah, indikatornya apa? Kita dimudahkan oleh Allah di luar bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah. Wabil khusus nanti di bulan Syawal ada namanya puasa sunnah Syawal, 6 hari puasa sunnah Syawal. Itu indikatornya. Tapi kalau kita sulit untuk melakukan puasa sunnah, wallahu alam, ya wallahu alam, bisa jadi wallahu alam puasa Ramadan yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam ya. Tapi kalau kita dimudahkan oleh Allah bisa puasa sunnah ya 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah Senin Kamis dan sebagainya, itu insya Allah indikator setiap ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah puasa di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Jazakallah. Lagi? Pak Cucu ya, mau nanya? Oh, ingetin yang tadi mau jawab. Terima kasih Pak Cucu. Baik. Katanya mau jadi imam. Imam buat anak-anak. Mau jadi imam katanya. Ya Allah, siap dikadir jadi imam Masjid Al-Hilal. Siap, ada lagi. Siap. Oh, ya, siapa dulu? Boleh dulu. Apa lah ekstranya ya menuju grup. Kayaknya asik sekali pembahasan Ustaz, sampai banyak yang bertanya. Alhamdulillah. Mungkin kedatangan adik-adik remaja ini yang membuat bapak-bapaknya semangat. Mungkin Ustaz, mengenai tadi sesuatu yang baik dilakukan anak pasti lari pahalanya kepada orang tua. Apakah terjadi juga sebaliknya Ustaz? Misalkan kita sudah ngajarin anak segala macam, ternyata anak tetap berbuat maksiat, tidak sholat dan sebagainya, malah cenderung melakukan kegiatan-kegiatan yang atau perbuatan yang berdosa gitu Ustaz. Apakah dosanya anak tadi juga lari ke orang tuanya Ustaz? Kalau tadi kan mengajarkan yang baik pasti orang tua dapat, tapi apakah terjadi sebaliknya? Karena setahu saya sih mengajarkan sesuatu yang baik pasti pahalanya juga diterima atau mengalir kepada orang yang mengajarkannya. Nah, kemudian juga sebaliknya, jika mengajarkan sesuatu yang keburukan, dia juga akan mengalir juga dosanya kepada orang yang mengajarkan atau mencontohkannya. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih jazakallahu khairan Pak Ketua. Baik. Ketika anak tadi melakukan perbuatan dosa dan maksiat, apakah kemudian orang tuanya berdosa? Jawabannya iya. Ketika satu, orang tuanya tidak mengingatkan anaknya, dia cenderung membiarkan. Udahlah, biarin dah, anak saya udah besar. Kadang sering perkataan itu sering terjadi, ya kan, hal itu. Anak kita ketika sudah menginjak usia SMA, udah menginjak usia kuliah, kita cenderung untuk membiarkan mereka. Udahlah, biarin, mereka udah besar, mereka tahu mana yang baik, mana yang jelek. Padahal nggak seperti itu zaman sekarang, teman-teman. Ya, kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk mendidik dan mengarahkan mereka walaupun mereka sudah besar dan dewasa sekalipun. Kewajiban itu nggak akan pernah putus sampai kita meninggal dunia. Jadi jangan dijadikan alasan karena anak kita sudah dewasa sehingga kita nggak mau mendidik mereka. Ya. Orang tua akan ikut terkena dosa kalau anaknya melakukan perbuatan maksiat dan dia membiarkan hal itu terjadi, alias tidak mencegahnya. Kemudian yang kedua, justru orang tua lah yang mengajarkan perbuatan itu. Ya, dia ngajarin anaknya, akhirnya ditiru oleh anaknya. Ya. Jadi tadi seperti yang disebutkan hadis yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, man dalla ala syai'in, barang siapa yang menunjukkan orang kepada kejelekan, kemudian orang tadi melakukan kejelekan, falahu, maka dia juga akan mendapatkan kejelekan yang dilakukan oleh orang tadi.
Maka ketika orang tua tadi mengajarkan anaknya untuk berbuat jelek, justru dia memberikan contoh kejelekan tadi, ya maka orang tua tadi juga akan mendapatkan dosanya. Tapi sebaliknya, kalau orang tuanya sudah mengingatkan, sudah menasehati, tapi ternyata anaknya masih belum juga mendapatkan hidayah Allah, apakah kemudian orang tua berdosa? Jawabannya tidak. Ya, sama seperti Nabi Nuh alaihissalam, beliau sudah mengingatkan Kan'an, bukan berarti Nabi Nuh mengingatkan Kan'an. Tapi kemudian apakah kemudian Nabi Kan'an ketika sampai mati dalam kekafiran Nabi Nuh berdosa? Jawabannya tidak, karena sudah diingatkan, sudah dinasihati. Wallahu a'lam.